Oke, ini balik lagi nih ke channel Ki Geni Seketi Official. Oke. Seperti biasanya yang kita bahas di sini pasti pelet. Jadi kita tetap bahas pelet sih sebenarnya dalam konsep spiritualnya Ki. Pemikat lah ya. Iya, jadi yang kali ini kita bahas tuh pelet dalam konteks yang lebih luas lagi Ki. Oke. Baik itu dari pengasihan, baik itu dari untuk perlindungan, usaha dan segala macamnya Ki. Apa yang ngebedain pelet cinta dengan praktek pengasihan lain seperti mahabbah? Oke. Nah, kalau mahabbah itu kan lebih dalam apa ya, bisa dijelaskan ini bahasa Arab gitu loh. Yang artinya itu lebih mengarah ke cinta yang lebih mendalam. Jadi mendapatkan rasa cinta dari orang lain menggunakan doa-doa ataupun ayat-ayat yang ada di kitab suci gitu. Boleh agama apa aja dong berarti. Kalau pengasihan sendiri itu kan memang dari zaman kejawen sendiri itu menyebutnya itu pengasihan untuk bagaimana ulas asih dari energi ulas asih yang kita punya itu membuat orang di sekitar kita senang dekat kita, nyaman dekat kita, suka berbicara, berinteraksinya tuh sama kita tuh lebih menyenangkan gitu. Jadi apakah pelet lebih halus atau justru sebaliknya Ki? Nah, kalau pelet tuh beda lagi konteksnya. Karena pelet ini sendiri memaksakan seseorang ini akan merasakan suatu rasa getaran kayak cinta, kayak suka, kagum yang berlebihan, terus memikirkan si orang yang memelet ini terus menerus tanpa ada jeda waktu, sehingga si orang ini akan nantinya datang meminta kayak meminta sebuah perasaan dia itu diiyakan gitu loh. Nah. Ini juga Ki dari sekian banyak gua nonton di YouTube nih beberapa pakar spiritual lain. Jadi Ki dari sekian banyak gua sering nonton video-video pakar spiritual lainnya nih Ki di YouTube maupun ketemu langsung apa segala macam, termasuk Ki Geni Seketi juga. Itu kan banyak menggunakan Nyi Roro Kidul sebagai acuan. Sebenarnya sebagai kiblat pengasihan aja, sosok ibu gitu loh. Itu sebenarnya apa hubungannya dengan pelet? Dengan pelet, kalau pelet sendiri sih sebenarnya praktek ilmu hitam ya, bisa dibilang ilmu hitam. Ataupun memang memaksa seseorang untuk memikirkan dan merasakan perasaan cinta gitu kan. Kalau kenapa saya milih Pantai Selatan? Karena memang energi yang ada di sana mendukung untuk meditasi ataupun melakukan ritual lebih fokus. Jadi pelet yang diritualkan Ki Geni ini, apakah selalu bertujuan untuk mempengaruhi hati seseorang, atau ada ritual pelet yang memperbaiki hubungan yang retak Ki? Ada nggak Ki? Sebenarnya sama aja sih, semuanya itu sama-sama mengenai tentang perasaan dan pikiran seseorang. Jadi di mana kalau pelet untuk menyatukan orang lagi, kita tetap lebih mudahnya itu yang disebut namanya putar giling. Putar giling itu kita memelet seseorang yang pernah melakukan ataupun pernah punya hubungan sebelumnya. Terus retak nih, pisah atau terjeda waktu lama nih nggak komunikasi atau apa, itu yang kita lakukan pelet putar giling. Itu udah ada lengkap semuanya di pelet mangkok merah. Makanya orang banyak bilang, ada nggak pelet yang ini aja, ada nggak pelet ini aja. Sebenarnya semuanya itu udah disatukan di situ. Dari perjalanan sekitar hampir 20 tahun lebih mendalami sihir itu, akhirnya semua jenis pelet itu gabungnya menjadi satu, dan kita bisa menggunakan dalam bentuk di mana kasus ini adanya di daerah ini. Kasus ini daerah ini, dan beda daerah beda kasus. Iya, jadinya gue membuat ritualnya itu pasti beda-beda walaupun dalam satu mangkok merah. Karena banyak keilmuan-keilmuan yang itu nanti akhirnya kita menemukan ajian-ajian pamungkasnya. Oh, ini bisanya pakai ini, enak nih lebih cepat gitu. Terus kan kalau misalnya gue konsultasi sama Ki Geni nih. Setelah gue konsultasi, ternyata Ki Geni tuh mendeteksi bahwa sebenarnya hubungan ini nggak baik-baik aja nih untuk diterusin. Kalau misalnya diterusin, si calon, apa sih namanya Ki? Kalau misalnya gue mau melet orang, apa namanya sih? Calon target. Jadi si target ini sebenarnya kalau misalnya diterusin, dia nggak bakal nggak baik-baik aja sama si klien Ki Geni ini gitu. Nah, Ki Geni gimana sih nyikapinnya kalau kayak gitu Ki? Makanya kita ada sesi konsultasi yang arah konsultasi ini kita hampir 70% itu
semuanya psikologi. Yang kita akan mengarahkan mereka dengan sebuah perbuatan dan tindakan yang kedepannya itu lebih mendidik ataupun lebih ngebangun sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Misalkan si klien ini memang kalau misalnya peletnya bakalan dijalanin nih dan berhasil, si klien ini bakal nyakitin si korban pada akhirnya. Kayak gini bakal tetap nerusin nggak? Bakal tetap nerusin karena kan memang jadi sebuah pilihan yang kita ambil di saat ritual dan ya semuanya kan balik ke dia. Jika dia tidak baik ngebonding ataupun menjaga pelet ini agar tetap permanen, ya resiko dia pasti akan tersadar si target ini. Oh gitu. Iya, karena akan tersadar, bisa jadi dari orangnya alam bawah sadarnya bangkit ataupun di sekelilingnya melihat dari apa yang dia lakukan ke si target ini. Ada kemungkinan nggak ini faktor lain dari pelet yang berbalik ya? Misalnya setelah ritual dijalankan dan berhasil, si klien kayak gini dengan si target kembali berhubungan lagi, terus si korban disakitin nih, ya kan? Ada kemungkinan nggak peletnya berbalik karena korban disakiti? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Itu faktor lainnya berarti ya? Faktor lainnya karena kan sebelum meminta pelet ini kita pasti kasih konsekuensi ke depannya seperti apa, resikonya seperti apa yang harus bisa dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Karena jika melakukan ini bisa berdampaknya seperti ini loh. Nah itu fungsinya kita konsultasi dengan kritis. Jadi siapin. Terkadang orang konsultasi di saat udah kasih solusi dia udah cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri, gak dicatat. Gak dijalanin juga petuanya. Gak dijalanin juga. Yang akhirnya itu setelah balik ke rumah mereka nanya lagi, Ki ini gimana nih, gimana. Padahal di saat ketemu tuh udah, dan banyak banget Wan yang seperti itu gitu. Dan bahkan aku tuh ngasih yang treatment itu, aku kasih tapi gak dibaca. Dibaca pun sekali lewat tapi gak dipahami ya. Kepanjangan kali Ki? Ya mau gimana, kadang kita kasih pendek juga gak ngerti gimana. Kependekan kali Ki? Kita kasih panjang. Tengah-tengah aja Ki. Iya tengah-tengah deh. Kita bakal kasih yang middle-middle aja. Nah. Oke deh. Jadi itu tadi di bagian pelet untuk pengasihan. Ya kan Ki? Itu bukan kategori pelet sebenarnya, pengasihan ya. Pengasihan. Jadi pengasihan itu bisa pakai media, bisa pakai amalan, bisa pakai memang semaran dari kecilnya dia udah punya semaran ya akhirnya orang kalau deket dia tuh nyaman, tenang gitu. Dan enak aja komunikasi kalau sama orang yang pakai punya pengasihan gitu. Oh gitu. Pelet ini bisa digunakan untuk perlindungan nggak? Kalau pelet sendiri sih untuk perlindungan enggak, karena proteksi itu beda lagi itemnya. Beda lagi ya. Proteksi itu lebih melindungi mereka itu dari serangan-serangan kekuatan goib ataupun tolak balak lah. Kalau orang zaman dulu tuh bilangnya tolak balak. Pagar diri. Pagar diri bisa. Jadi sesuatu yang mau terjadi yang itu mengancam nyawa ataupun mentalnya itu sudah ditolak sama alam semesta. Kalau untuk perlindungan ini kategorinya apa Ki? Proteksi. Bukan pelet. Bukan. Jadi disebutnya apa jadinya? Sebutnya pagar kalau orang kampung bilangnya pagar badan. Pagar badan. Nah, terus ada yang bilang perlindungan juga. Terus ada juga yang bilang ini untuk tolak bala gitu. Coba kita geser sedikit dari yang ngebahas pelet tadi ke masalah perlindungan ini tadi. Gue sedikit penasaran sama pagar diri ini Ki. Jadi tuh kalau misalnya dalam konsep perlindungan diri nih Ki, pagar badan nih, ya kan? Selain melindungi diri dari energi negatif. Jadi orang-orang yang punya pagar diri ini atau pagar badan ini Ki, itu bisa kena pelet nggak Ki? Bisa. Kadang kan gini, sebenarnya apapun keilmuan yang kita jalankan, yang kita punya, itu kembali lagi kepada si pemegang keilmuan ini. Bisa nggak ngebawa ini selalu tetap stabil atau tidak. Kalau dia nggak bisa stabil dalam membawa keilmuan ini, ya tetap aja masih bisa dipelet, masih bisa disantet, masih bisa ibaratnya dikirim teluh sihir yang macam-macam. Makanya fungsinya kita tetap fokus, tetap stay di diri kita itu bersifat lebih ngejaga energi itu akan tetap stabil itu seperti apa. Biasanya ada cara-caranya. Makanya banyakin tenang, sabar, ketawain aja udah. Oh iya.
banyak-banyak positive thinking aja ya. Betul, karena di saat kita bersifat berpikir negatif, otomatis sistem dari pagaran ini juga rusak, juga nggak stabil, gitu. Oke, jadi mungkin nggak nih, kayak misalnya orang yang punya pagar, yang ngisi dirinya dengan pagar diri atau beribadah lah ya kali ya, atau yang beribadah gitu, atau yang berhodam, ya, atau yang berhodam itu lebih sulit daripada orang yang biasanya gitu. Nah, sebenarnya sih tingkat kesulitan itu tidak dilihat dari pagarannya, dari proteksinya, dari apa itu enggak. Karena semuanya bisa dilakukan, sihir itu bisa bekerja kapanpun dan waktunya itu terus menerus gitu loh. Oh, berarti karena pada dasarnya setiap manusia itu ada titik lemahnya ya? Benar. Dari 24 jam Dari 24 jam lu pasti ada berpikir jorok, pasti ada berpikir yang... Gua 24 jam, Ki. Jorok. Oh iya, bagus. Terus kalau misalnya itu ngebahas di pagar diri, Ki. Ya kan? Kalau misalnya di bisnis sama kesuksesan, pada itu ada hubungannya nggak? Lebih daya tarik untuk pelaris sih, Wan ya. Itu hampir sama. Sebenarnya energinya itu hampir sama. Mirip ya? Hampir mirip, tetapi beda fungsi aja. Fungsinya itu lebih kayak untuk klien ini tertarik dengan apa yang ditawarkan, klien ini lebih senang dengan apa yang diucapkan, lebih percaya dengan apa yang diucapkan. Jadi energi ini akan membantu seseorang ini akan percaya dan lebih mudah tertarik dengan apa yang ditawarkan. Jadi mirip sama pengasihan tadi ya? Iya, pengasihan, lebih ke arah pengasihan seperti pelaris itu hampir pengasihan lah. Karena kalau misalnya pelet ini digunakan untuk bisnis, terlalu luas kayaknya. Terlalu luas, karena bisnis itu kan banyak lagi bidang-bidangnya kan. Ada yang memang dari jasa, ada yang dari kayak item jualan produk gitu. Kecuali melumpuhkan persaingan bisnis. Beda lagi. Beda lagi. Itu sihirnya beda lagi. Sihir lagi. Itu masuk ke sihir apa ya? Bisa dibilang sih guna-guna. Menutup guna-guna bisa dibilang guna-guna, bisa dibilang teluh juga bisa. Jadi teluh itu kan tidak melulu untuk menyakitkan seseorang, tetapi bisa juga untuk menutup aura seseorang. Nah, di pelet mangkok merah sendiri itu udah ada tuh yang namanya tutup jodoh. Tutup jodoh. Iya. Sebenarnya tutup jodoh tuh mengambil kata yang lebih instan aja sih. Sebenarnya lebih mengarahkan menjaga si target ini agar pandangannya itu tidak mudah jatuh hati kepada orang lain lagi. Dan dari auranya sendiri itu orang tidak tertarik dengan orang yang sudah ditutup jodoh. Oh gitu. Makanya ada lagi tuh kembangannya lagi namanya gantung waris. Pernah ketemu kasus itu nggak, Ki, orang ditutup jodohnya? Ada banyak. Tampilannya secara kasat mata gitu gimana sih, Ki, sebenarnya? Tampilan secara kasat mata kalau kita lihat dalam mata biasa ya, itu ya biasa-biasa aja. Ini orang menarik. Sekarang ganteng, ada yang cantik gitu. Cuman nggak ada auranya. Ya nggak ada aura, jadi kayak nggak menarik aja, nggak seneng aja. Orang nggak seneng dekat lu itu nggak seneng ya. Cantik tapi nggak nyaman. Betul. Kan ini kan kalau misalnya kayak pelet mangkok merah nih, itu kan setahu gue nih itu campuran dari beberapa macam ilmu pelet yang ada di Nusantara ini, Ki. Ya kan? Yang setahu Ki Geni nih, ya kan, dari banyak macam pelet di Nusantara ini, di Indonesia ini. Ki Geni pernah tahu nggak salah satu pelet yang paling sering disalahgunakan, Ki? Semar mesem. Semar mesem. Iya. Kenapa gitu, Ki? Nggak tahu, orang banyak banget tuh make. Jadi apalagi semar mesem itu banyak dijual di luar sana itu dalam bentuk keris. Nah, keris ini nanti ada yang dipuasakan, ada yang harus dirawat pakai minyak, ada yang harus dibawa terus kemana-mana. Terus ada juga yang pakai mantra ajian semar mesem. Yang kayak logam-logam gitu. Iya bener, yang kayak kuningan gitu. Itu banyak orang yang menggunakan itu di luar sana, yang beli, ibaratnya ada beli di online, beli di dukun online gitu ya kan. Terus ada juga datang, kadang mereka itu dikasih agemannya itu pakai keris semar mesem, yang akhirnya digunakannya tuh bisa untuk ya macam-macam lah. Ada yang untuk memanfaatin orang, ada yang untuk jual diri, ada jual yang macam-macam gitu. Tapi karena setahu gue sih, yang gue tahu tentang apa itu logamnya semar mesem itu, Ki, sebenarnya dulu itu dibuat untuk orang-orang yang suka sama si semar ini tadi. Iya, karakter semarnya tadi. Filosofinya. Iya, tapi makin kesini makin disalahgunakan. Karena kan memang penggunaan jimat sendiri kan udah zaman dari dahulu kala.
Hari ini masih ada yang pakai jimat? Masih banyak yang pakai jilbab, dan mereka itu datang ke sini. Terkadang saya udah kemana-mana Ki, saya udah pakai jimat ini. Begitu mereka taruh, dan lebih lucunya lagi, ya ternyata yang jimat mereka bawa tuh jimat dari salah satu teman di praktisi juga. Saya udah kesini nih, saya dapat ini pakai gini. Dan lu harus berkata apa kalau itu teman lu gitu loh? Ya serba salah juga ya. Ya, yang akhirnya gue lebih membuka wawasan mereka tentang bagaimana lu percaya. Di saat lu percaya dengan satu barang dan lu percaya barang ini bisa mendatangkan sesuatu manfaat bagi lu, ya alam semesta pasti ngedukung. Afirmasinya. Gitu. Tapi bukan berarti gue mengiyakan barang ini adalah barang yang menarik semua keinginan lu. Tapi bukan berarti itu barang ada sama lu dan lu percaya lu nggak ngapa-ngapain kan? Betul. Masa lu gue kasih semar mesem terus gue bilang ya udah lu tidur aja di rumah, besok lu banyak dapat kerjaan, lu banyak dapat duit gitu. Itu kan udah nggak logis lagi. Iya juga. Nah, jadi itu tetap harus bersanding sama kerja keras juga. Ya makanya di zaman dulu kan banyak orang ke Gunung Kawi itu, ngambil Gunung Slamet, minta kayak buat usahanya itu lancar gitu, terus bisa kaya dari situ gitu. Itu oke-oke aja kalau gue bilang, karena lu mendatangi suatu tempat yang memang disakralkan, entah energinya dari mana, yang akhirnya lu percaya, begitu lu balik, kepercayaan ini mengandung sebuah kekuatan yang memang bisa menarik orang banyak. Karena lu berusaha. Karena lu juga berusaha, ada usahanya. Dan semakin itu lu membuat inovasi-inovasi baru agar usaha lu itu lebih menarik. Jadi itu logis sih kalau gue bilang. Tetapi dari keyakinan lu tadi itu membuat usaha lu lebih semakin berjalan lancar. Di saat lu sudah overthinking, negative thinking tentang usaha lu, ya makanya orang kadang gue berpikirnya gini, orang punya usaha, tetapi dia tidak yakin dengan apa yang diusahakannya, ya udah, ini nggak bakal berjalan dengan lancar. Dan semua itu harus punya sistem. Di saat lu mempunyai suatu usaha, lu harus punya sistem dulu. Dibuatlah sistem brandingnya seperti apa, terus dari rasanya, dari inovasi, makanan yang menarik, pasarnya itu seperti apa, dan pasar lu kemana gitu. Itu harus dipelajari juga. Gitu. Oke. Jadi kita keluar nih dari konsep masalah apa tadi tuh ya? Masalah bisnis dan kesuksesan. Betul. Ya kan, kita balik lagi nih ke tanah pelet tadi. Ya kan, Gi? Dan gue sempat nanyain ini sih di beberapa video yang lalu, ya kan. Tapi kali ini gue bakal tanyain lagi sekali lagi untuk memastikan nih. Jadi itu klien yang ditolak sama Gini itu, kira-kira yang paling bikin kayak gini kayak, oke lah gue nggak mau ngeritualin ini nih, karena terlalu berisiko. Salah satu resiko yang paling menurut kayak gini paling dah gitu nah. Makanya nih gue harus tolak, kira-kira apa nih Ki? Orang yang meminta pelet istri orang. Istri orang? Iya. Ada gitu ya? Ada, ini lebih menarik Wan. Dia pertama tuh minta pelet sesama jenis. Iya. Ya kan? Karena gue begitu tahu maharnya gede, akhirnya ya udah deh, gue cuma mau ini aja, melet istri orang, kata dia. Gue nggak mau nikahin dia, yang penting gue bisa ibaratnya make aja deh, kata dia. Kliennya biseksual? Nggak tahu, nggak jelas ini. Ada chattingannya ada. Yang dipeletnya suaminya? Nggak tahu gue. Bingung juga ya? Ya jadi bingung. Jadi akhirnya gue tolak aja. Karena udah ribet di awal ya? Karena udah ribet di awal, terus niatnya itu bukan yang udah yang nggak baik, malah jadi nggak baik gitu loh. Pernah ketemu klien pedofil nggak? Ada. Itu yang kemarin kita ceritain tentang pemuka-pemuka agama yang untuk memelet santri ya. Kenapa? Pengen dibahas tapi terlalu bukan sensitif. Itu oknum ya? Iya oknum. Itu kita berbicara oknum, bukan semuanya seperti itu. Tapi kalau dikumpulin satu rumah itu orangnya gitu. Banyak. Iya. Oknum tapi banyak. Karena yang konsultasi itu kan di WA itu kan bisa sampai puluhan sehari. Dan masalahnya semuanya mereka harus menceritakan masalahnya semua. Yang akhirnya gue bisa, wah ternyata banyak juga di luar sana tuh yang memang mereka itu nggak bisa memecahkan masalah mereka dengan solusi yang bijaksana dan baik.
menurut gue pribadi tuh Ki, pelet itu aja sudah segila itu loh Ki. Iya, pelet itu aja sudah memaksa seseorang gitu. Pelet itu udah segila itu. Orang yang suka anak di bawah umur itu, itu lebih gila lagi kan seharusnya kan. Itu lebih gila lagi. Dan hari ini tuh di luar sana tuh sudah segila itu kan. Oh iya. Dan yang pelakunya bukan orang biasa loh. Oknum-oknumnya tuh macam-macam. Pengen gue bahas tapi takut melenceng kemana-mana. Jadi sebenarnya kalau oknum itu sih nggak bisa kita kategorikan dia dari ini aja, enggak. Macam-macam. Iya. Bisa jadi dari pengalaman waktu dia kecil, trauma, ataupun ada kesukaannya, melencengnya, fetisnya ya? Iya, betul. Yeah. Terus ada juga dari memang apa yang ditonton dia sehari-hari. Oh, gitu. Nah, bisa jadi dari bokep dari film dewasa ya kan, mereka mendapati fantasi-fantasi yang memang tidak baik. Terus ada juga yang memang ada yang trauma dari rumah tangga yang akhirnya mereka melenceng nyari yang sama jenis gitu. Gue tuh rada-rada bingung soalnya Ki. Di situs film porno sendiri untuk kategori pedofili itu nggak ada Ki, kecuali di Deep Web ya. Di mana tuh? Deep Web itu di lapisan internet paling bawah banget. Oh, hafal Wan. Ya gue kan orang IT Ki. Oh iya. Ya kan. Iya, jadi gue bisa nemuin hal-hal kayak gitu di dark web gitu misalnya. Ada di sana, tapi itu nggak dimunculin di situs porno kayak. Tapi kan kalau itu harus di pencarian Wan. Di pencari, emang harus dicari dan gue nyari untuk riset. Kayak gini punya saran nggak untuk orang yang ragu-ragu nih? Gue mau melet, ya kan gue mau melet, tapi ini gue ragu-ragunya tuh kayak pelet ini emang beneran ada nggak sih? Betul. Ya kan? Iya. Terus setelah gue keluarin budget gue segini nih untuk melet, kira-kira ini bisa kejadian nggak sih? Iya bisa kejadian nggak sih? Gitu nah. Terus gara-gara gue ngeluarin duit, gue jadi cerewet nih. Betul. Ganggu kayak gini nih gitu nah prosesnya. Apa sih yang Ki Gini mau sampein ke orang-orang yang bingung tadi nih? Nah kalau gue lebih menyarankan mereka untuk tidak menggunakan jasa gue dulu, selama mereka dalam keraguan. Jadi gue bakal ngejamin kalau mereka sudah yakin. Tapi kalau mereka masih ragu, gue tidak akan menjamin ritual ini bisa berhasil 100%. Karena sudah ada keraguan di awalnya. Jadi lebih baik jangan menggunakan jasa gue kalau kalian masih ragu-ragu gitu aja. Kan banyak tuh di luar sana yang murah-murah, ada yang 1 juta, ada yang 500.000, ada yang murah-murah lah banyak di luar sana. Tapi gue nggak jamin sih keberhasilannya. Terus juga nih kayaknya di video kemarin udah pernah gue tanya juga masalah di pelet di era digital ini, ya kan? Nah di era digital ini kan kata Ki Gini yang video kemarin orang-orang masih nyari pelet nih. Apa sih korelasinya Ki antara dunia digital sama pelet ini sehingga orang-orang masih kayak gue masih butuh pelet nih gitu nah. Walaupun udah seterkembang ini dunia digital gitu kayak gue masih mau cari pelet lah, masih mau butuh pelet lah. Bahkan beberapa kali yang gue temuin karena gue berada di sini ada banyak orang terkenal ada banyak orang terkenal oknum apa segala macam gitu yang sebagai klien datang ke sini dan itu bukan orang biasa gitu nah kan, orang-orang yang lumayan punya nama di publik ya kan, baik itu publik figur, artis segala macam sering datang ke sini. Berarti secara nggak langsung mereka tuh masih pengen ngerasain hal-hal yang berbau pelet ini tadi, berbau spiritual ini tadi gitu nah. Apa sih yang melandasi itu Ki? Karena kan mereka kan melihat lah Indonesia itu emang kental dengan kultur dan budayanya yang memang sedikit-sedikit tuh ada yang berbau dengan mistis ataupun dengan hal-hal magic. Dan dengan mengambil cara instan, solusi mereka lebih cepat terselesaikan dibanding mereka datang ke konseling ataupun konsultan spiritual untuk menanyakan solusi terbaiknya bagaimana. Mereka mengambil jalan instan ini agar cepat aja. Nah terus juga dari melihat dari konten-konten horor, konten-konten yang membahas tentang pelet sendiri itu banyak banget di YouTube, bahkan di media sosial lainnya itu banyak sekali yang membuat mereka lebih yakin dan lebih kayak pede kalau ini pakai unsur dari magic. Sebenarnya di era digital ini tuh semuanya sangat ngebantu untuk misalnya kayak gini yang ngejalanin ritual kayak apa sih namanya spiritual kayak gini, pakar spiritual kayak gini. Misalnya gua cari sesuatu di Google berbau pelet.
Ya kan? Nah, karena pencarian saat ini mereka lebih banyak menanyakan pada Meta dan pada Google. Kalau zaman dulu orang mencari informasi itu dari mulut ke mulut. Nah, karena memang kentalnya zaman dahulu itu kepercayaan okkultisme ini membuat orang lebih percaya dengan hal ini lebih cepat menyelesaikan masalah. Nah, sekarang terus berkembang lagi waktu itu, dulu itu kayak majalah, koran, misteri, iklan-iklan dari situ. Itu yang membuat mereka lebih yakin untuk mencari solusi ini. Dan dari iklan mereka itu memang udah jelas melayani bla 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 gitu kan gitu. Kalau zaman sekarang kan sudah ada di konten-konten ataupun di video YouTube, TikTok ataupun sosmed lainnya, Instagram gitu. Untuk mereka mencari tahu tentang pelet itu apa. Ya, kalau makanya banyak juga oknum-oknum yang mereka bukan basicnya spiritual ataupun supranatural, tapi karena ini menjadi suatu bisa dibilang nih lahan bisnis mereka untuk mereka cari makan gitu loh. Oh, mereka membuat aja video, yang penting udah sumber-sumbernya mereka dapat nih dari artikel, dari konten-konten video. Nah, bahkan ada banyak juga yang dulu ngikut gua, terus karena gua sering ngomong cerita tentang apa, dengerin gua konsultasi sama orang seperti gimana, akhirnya sekarang buka praktek. Terus dapat juga link-link untuk masuk ke TV itu seperti apa, kan mereka kenal semua. Iya sih. Akhirnya itu dipermudah dan mereka menjadi oknum beberapa oknum yang menyalahgunakan praktek ini gitu loh. Nah, itu yang membuat banyak di luaran sana itu ya oknum ya, bisa dibilang oknum. Ada juga yang benar, tapi kebanyakan oknum yang mencari keuntungan dari segi praktik spiritual ini gitu. Jadi secara nggak langsung itu kan kalau zaman dulu kalau kayak dari mulut ke mulut itu kan pada akhirnya lu punya kenalan dukun nggak gini-gini, pengen gini-gini nih, denger katanya sih ini bagus, baru denger ya, tapi nyari langsung di internet apa di media sosial segala macam kan belum ada zaman dulu. Jadi orang datang tuh dengan coba-coba aja dulu nih, ya kan. Tapi kalau zaman sekarang tuh lebih dipermudah karena orang begitu dapat namanya, lu bisa searching langsung di Google, cari latar belakangnya apa segala macam, Wikipedia, cari testimoninya apa segala macam, terus ketika lu ragu segala macam lu bisa langsung tanya sama dia langsung. Betul. Ya kayak gitu. Berarti lebih dipermudah sebenarnya. Lebih dipermudah. Jadi kalian bisa konsultasi dan dari konsultasi pun sebenarnya banyak oknum-oknum juga yang memang udah pinter untuk trik marketingnya itu tadi. Ya, tapi bukan ke arah solusi masalah tentang mental ataupun kesehatan mental kalian. Oh iya. Jadi kalau bisa cari praktisi yang memang bisa menyembuhkan penyakit mental kalian. Dan baru diritualkan dengan cara ini bisa dianggap jalur instannya. Intinya sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Betul, ya? Karena orang yang meminta pelet, orang yang meminta susuk, orang yang meminta santet, itu biasa orang-orang yang memang bermasalah dengan mentalnya. Jadi harus disembuhkan dulu mentalnya ini, baru ambil jalan pintasnya. Oke, berarti secara nggak langsung, pelet ini bisa disebut dengan spiritual hacking sebenarnya. Bisa dibilang mempercepat sesuatu yang sebenarnya ini sebenarnya lajurnya lambat nih sebenarnya. Tapi karena gue pengen lebih praktis, gue hubungin kayak gini untuk beresin masalah gue nih. Terima beres. Makanya gue selalu kalau konsultasi itu pasti gue kasih cara dan saran solusinya itu lebih ke arah logis dulu. Lu lakuin ini udah belum? Lu lakuin ini udah belum? Lu coba santai dulu, tenang dulu beberapa saat untuk bisa kasih jeda waktu, silent treatment. Habis itu baru lu kasih gift, lu kasih hadiah kan. Lu kasih perhatian atau lu datengin tempatnya tapi dengan cara yang baik. Nah, itu bisa membantu tanpa pelet, tetapi emang reaksinya agak beda. Karena kan kalau di pelet itu kan udah ada pengasihannya, udah ada pemikatnya, udah ada untuk kunci syahwatnya juga, jadi udah lengkap di situ semua. Kalau misalnya pelet ini disebut obat, Ki, obat dari kebutuhan klien Ki gini tadi nih, berarti yang namanya obat ada efek sampingnya dong, ya kan? Sebenarnya bukan obat sih, lebih kepuasan. Efek sampingnya apa, Ki? Ya kalau berlarut-larut kita memanfaatkan orang ini tanpa ada feedback yang baik buat dia, ya akhirnya lu pasti ada karma ke depannya.
Tapi di saat udah dilakukan treatment pelet ini, terus kita bisa menjalankan memberikan mereka kasih sayang yang benar-benar tulus, tanpa ada kekangan, tanpa ada yang memang murni lah, cinta yang murni gitu loh. Itu bakal berjalan dengan baik. Tersadar pun mereka dari efek pelet ini, itu nggak ada masalah. Karena mereka merasakan apa yang kita berikan kepada mereka.